Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Dinar Prastiti dari Program Studi Akuntansi Universitas BPT NIM 11231248. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan latihan soal lagi mengenai SPSS dengan modul 6 yaitu regresi berganda. Jadi regresi berganda ini memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu buah tak bebas atau dependen dari nilai-nilai satu atau lebih bebas atau independen. Jadi independennya ini lebih dari satu variabel antara 2 sampai dengan 7. Oke, langsung saja kita ke latihan soalnya. Di latihan 8 PT Maju Mundur Informatika ini sudah ada data dari daerah penjualan, promosi, dan juga standnya. Dan di sini kita disuruh untuk menganalisis data tersebut. Oke, langsung saja kita ke menu SPSS-nya. Di sini sudah saya masukkan untuk data-datanya. Untuk variabel view-nya ada daerah penjualan, promosi, dan juga stand. Kemudian data view-nya sudah saya masukkan. Di sini ada 15 data. Untuk langkah pertama kita ke menu Analyze, kemudian kita ke Regression, kemudian Linear. Nah, untuk data dependennya kita masukkan penjualan, dan untuk independennya kita masukkan promosi dan stand. Oke, kemudian ke menu statistik. Regression coefficient ini kita checklist di estimate, kemudian model fit, R-squared, descriptive, part, dan collinearity diagnosis, kemudian continue, kemudian kita ke menu plots, kemudian untuk standardized residual plots kita checklist pada histogram, continue, kemudian kita ke menu option. Nah, untuk probability-nya, entry-nya itu 0,05 dan removal-nya yaitu 0,10. Kemudian include constant in equation kita checklist dan kita pilih exclude cases less waste. Kemudian continue. Kemudian OK. Nah, untuk yang pertama di sini ada tabel deskriptif statistik di mana untuk min dari penjualan yaitu 246,40 dengan standar defisiasinya 41,113 dan N-nya adalah 15. Kemudian untuk min promosinya yaitu 34,53 dengan standar defisiasi sebesar 9,583 dan N sebanyak 15. Kemudian untuk min dari stand yaitu sebesar 187,93 dengan standar defisiasinya yaitu 38,087 dengan jumlah data sebanyak 15. Oke, kemudian untuk hasil analisis dari korelasinya yaitu nilai korelasi antara penjualan dan promosi menunjukkan sebesar 0,898. Jadi hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi itu adalah kuat, mendekati sangat kuat. Kemudian untuk nilai korelasi antara penjualan dan stand yaitu sebesar 0,901. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand itu adalah sangat kuat. Seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk analisis model summary. Kolom R menunjukkan bahwa angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,974, jadi hubungan antara variabel itu sangat kuat. Kemudian untuk kolom R-square menunjukkan sebesar 0,949, merupakan kuadrat dari korelasi R-square atau biasa juga disebut koefisien determinasi. Jadi hal ini berarti bahwa
promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 94,9% dan 5,1%-nya itu dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Kemudian untuk standard error of the estimate sebesar 9,983 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Jadi hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi errornya itu sebesar 9,983 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan yaitu sebesar 41,113. Seperti itu. Oke, untuk hasil analisis koefisiennya pada kolom unstandardized coefficient, pada kolom B didapat konstan sebesar 60,786. Kemudian untuk koefisien variabel promosinya yaitu sebesar 2,238 dan untuk koefisien variabel standnya yaitu sebesar 0,576. Sehingga dapat disimpulkan untuk persamaan garis regresinya yaitu Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238X1 ditambah 0,576X2 di mana keterangannya Y adalah variabel penjualan, X1 adalah variabel promosi dan X2 adalah variabel harga. Kemudian untuk histogram regression standardized residualnya adalah seperti ini. Oke, ini sekian untuk langkah-langkah pengerjaan untuk latihan soal yang pertama. Yang ini. Kemudian kita lanjut untuk soal yang kedua. Perusahaan memiliki data usia, pengalaman kerja, dan juga income dari beberapa sales. Nah, untuk data-data ini sudah saya masukkan ke dalam SPSS-nya. Ini untuk variabel view-nya ada usia, pengalaman kerja, dan income. Data view-nya sudah saya masukkan. Ada total 11 data. Untuk langkah yang pertama kita ke menu analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, untuk dependennya kita masukkan income, kemudian independennya yaitu usia dan pengalaman kerja. Kemudian kita ke menu statistik. Jangan lupa untuk checklist estimate, model fit, R-square, descriptive, part and partial, collinearity diagnosis. Kemudian continue, kemudian ke menu plots. Kita checklist untuk histogram, continue, kemudian option. Untuk probability-nya, entry-nya yaitu 0,05, removal-nya yaitu 0,10. Kemudian continue dan OK. Nah, oke, ini untuk hasil dari regresi bergandanya. Oke, untuk min dari income yaitu sebesar 29990,91 dengan standar deviasinya yaitu 9652,404 dan N sebesar 11. Kemudian untuk min usia yaitu 29,45 dengan standar deviasi 5,786 dan N sebesar 11. Kemudian untuk min dari pengalaman kerja yaitu 2,73 dengan standar deviasi 1,849. Kemudian untuk korelasinya, nilai korelasi antara income dan usia yaitu sebesar 0,909 sehingga menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia itu sangat kuat. Dan untuk nilai korelasi dari income dan pengalaman kerja yaitu sebesar 0,719
sehingga menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman kerja itu adalah kuat. Kemudian untuk analisis model summary-nya, kolom R menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,957, jadi menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat, dan R square sebesar 0,915 menunjukkan bahwa antara usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 91,5% dan sebesar 8,5%-nya itu disebabkan oleh faktor-faktor lain. Kemudian untuk standar error of estimasinya sebesar 3141,797. Jadi ini menunjukkan bahwa adanya nilai rata-rata dari seluruh data itu menyimpang dari garis regresinya. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasinya yaitu lebih kecil sebesar 3141,797 dibandingkan dengan standar deviasi income yaitu sebesar 9652,404. Untuk koefisiennya, pada kolom unstandardized koefisien pada kolom B, konstannya yaitu minus 10962,540. Kemudian untuk koefisien variabel usianya yaitu sebesar 1223,032, dan untuk koefisien variabel pengalaman kerja yaitu 1807,518. Sehingga dapat disimpulkan untuk persamaan garis regresinya yaitu Y sama dengan minus 10962,540 ditambah 1223,032 X1 ditambah 1807,518 X2 dengan keterangan Y yaitu variabel income, X1 yaitu variabel usia, dan X2 yaitu variabel pengalaman kerja. Dan untuk histogramnya itu seperti ini. Oke, sekian langkah-langkah dari saya untuk menjawab latihan soal regresi berganda. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.